Kita berdiri di sini menyampaikan aspirasi. Hari ini hadir perwakilan dari pemerintah, Wakil Menteri Sekretaris Negara. Sekiranya bisa kita sampaikan kajian-kajian dan tuntutan kita segera dilaksanakan dan dibahas sebagai pertimbangan untuk perbaikan masyarakat Indonesia. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok terus maju bang. Bang, terus maju bang, jangan kendor bang, ajar terus. Tegaknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita banggakan di tangan kita jaga marah dosa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Bahwa kuasa tirani Prabowo khusus di garis jalan ini, berjuta kali turun hati pada Assalamualaikum adik-adik polisi yang hari ini menghalangi kita. Kita dihalangi oleh barikade kawan-kawan sekalian. Dengan beribu-beribu aparat yang hari ini hadir. Ini adalah upaya pembungkaman yang kemudian kita hadirkan hari ini. Dalam upaya pembungkaman ini, Wiji Tukul pernah memberikan pesan kepada teman-teman mahasiswa pada 1998. Pasalnya, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, dituduh subversif dan mengganggu kenyamanan, maka hanya ada satu kata teman-teman. Apa itu kata itu teman-teman? Lawan! Maka apa yang kita lawan hari ini? Yang kita lawan hari ini, keberingasan oligarki, keberingasan aparat untuk kemudian memenuhi birahi politiknya kawan-kawan sekalian. Maka kami tidak perlu untuk dihalangi Bapak Ibu polisi. Kami tidak perlu dibarikade untuk kemudian menyampaikan aspirasi dari rakyat negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong dibukakan pintu untuk kemudian kami menyampaikan segala argumentasi akademis yang akan kami sampaikan kepada pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang hari ini carut marut dalam menjalankan kebijakannya. Baik kawan-kawan, katanya negara kita negara demokrasi, tapi nyatanya apa kawan-kawan? Kita dibatasi dengan pagar dan dibangun oleh bapak-bapak polisi. Hei Pak, ini bukan kerumunan, ini masa aksi. Mereka yang memilih berjuang turun ke jalan daripada diam di dalam zona nyaman. Kami bukan pembuat keonar, tapi kami menyampaikan keresahan karena kami sendiri terhadap negeri ini. Negeri yang sama-sama kita cintai. Namun apa? Kenapa kami dibatasi seperti ini? Pak, kita nggak ada yang bawa senjata, Pak. Kita nggak ada yang bawa pistol. Kita cuma bawa gagasan. Namun kenapa harus dibatasi seperti ini? Katanya kita demokrasi. Lihat kawan-kawan, demokrasi kita dibatasi hanya sebatas ini. Padahal kita bukan membuat keonaran, kita cuma menyampaikan aspirasi dan juga keresahan kita terhadap kemajuan negeri ini yang katanya Indonesia emas 2045. Namun apa? Masih jauh dari kata emas. Kita cemas. Kita cemas terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang hadir di antara kami. Oleh karena itu, Bapak Ibu polisi tolong dibukakan barikade ini untuk kemudian kami menyampaikan berbagai aspirasi yang sudah kami buat dengan data analis. Kami peringati sekali lagi agar tidak terjadinya kerusakan-kerusakan yang sudah Bapak susun ketertibannya. Hari ini kami hadir untuk hanya menyampaikan aspirasi, Pak. Kenapa kita harus dibatasi dengan pagar-pagar besi dari Bapak polisi? Pak, Bapak ngerti demokrasi nggak, Pak? Jangan ajarkan
kalau berbagai perihal kebijakan-kebijakan ataupun hal-hal yang kalian lancarkan kepada kami itu menghancurkan ketertiban itu tersendiri. Jangan ajarkan kami keamanan, bahwa peluru kalian menyasar kepada kami itu merusak daripada keamanan itu tersendiri. Jangan ajarkan kami keamanan dan ketertiban kalau kalian sendiri tidak bisa menjaga keamanan dan ketertiban itu tersendiri, bapak-bapak polisi ataupun adik-adik polisi hari ini. Katakan hu untuk polisi kawan-kawan. Katakan hu sekali lagi untuk adik-adik polisi kawan-kawan. Pak, hari ini kami hadir atas dasar Undang-Undang 1945. Artinya, atas dasar peraturan perundang-undangan konstitusi kita. Kalau bapak-bapak ataupun adik-adik polisi nggak pernah kuliah, wajar saja saya panggil adik-adik. Kalian tidak pernah tahu aturan kita. Untuk itu, untuk mengawali orasi kita pada sore hari ini, mari kita undang, saya mengundang para mahasiswa dan rekan-rekan presiden mahasiswa untuk naik ke atas mobil komando. Kita hancurkan berbagai barikade-barikade di depan. Mari kita agitasi massa yang ada di bawah sini. Mari kita agitasi masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bersatu dalam barisan kita, kawan-kawan sekalian. Oleh karenanya, saya undang Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia untuk hadir di atas mobil komando kita. Di mana kawanku, di mana kawanku, datang kemari sampaikan orasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata, satu teriakan. Karena hari ini kita berkumpul atas nama bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia. Disinilah kata ini terbentuk untuk mengumpulkan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Tiga kata, satu teriakan. Di mana kata ini hadirnya dari rahim perempuan, para pemimpin-pemimpin hebat, para presma-presma hebat, para aktivis-aktivis hebat, akademisi-akademisi hebat. Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Oke, baik teman-teman sekalian, kita sudah melihat di depan kita sudah banyak brigade-brigade yang sudah menghantarkan kita di sini, teman-teman. Teman-teman, hari ini atas nama BMSI kita melaporkan ke kepolisian. Untuk suratnya adalah kita berkumpul di Patung Kuda. Kita akan menyampaikan aspirasinya di Patung Kuda. Tapi apa hari ini kawan-kawan? 100 meter sebelum Patung Kuda kita sudah brigade. Artinya kawan-kawan, hari ini kita sudah dibatasin. Apa yang kita sampaikan, aspirasi-aspirasi yang kita sampaikan telah dibatasin kawan-kawan. Maka ini adalah sebagai pemantik. Pemantik bagi aktivis, pemantik bagi masa aksi untuk ricu kawan-kawan. Karena ketika kita dikasih tempat yang baik, kita nggak bakal ricu. Maka ketika hari ini kita di brigade, dibatasin untuk ini, maka satu kata yang akan kita keluarkan. Apa kawan-kawan? Lawan! Lawan! Ya, baik kawan-kawan, hari ini kita atas nama mahasiswa Indonesia berkumpul di sini atas keresahan kita bagi mahasiswa Indonesia, kecintaan kita bagi negara kita, kecintaan kita bagi bangsa kita yang hari ini teman-teman banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak pro rakyat kawan-kawan. Maka hari ini banyak yang mengatakan bahwasanya kita akan menuju bonus demografi Indonesia Emas 2045. Tapi kawan-kawan, tahun 2025 belum sampai kita Indonesia Emas, kita sudah cemas. Indonesia sudah cemas. Kita cemas terhadap hukum yang ada. Hari ini hukum yang disusun, hukum yang dirancang, hukum yang dirindu-rindukan oleh bangsa Indonesia dicederain oleh para elit politik, oleh para kepentingan-kepentingan politik. Begitu juga kawan-kawan, hari ini sedang disusunnya sejarah-sejarah Indonesia, disusunnya kembali. Namun kawan-kawan apa? Banyak sekali perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Banyak sekali penghapusan-penghapusan
yang dilakukan oleh para pejabat dan elit politik hanya untuk kepentingannya saja kawan-kawan. Sungguh kawan-kawan, hari ini kita berdiri di sini atas keresahan-keresahan yang ada di bangsa Indonesia, di negara kita, negara yang kita cintai kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan, kita berdiri sini bukan ingin berhadapan dengan para polisi. Kita menyampaikan aspirasi di sini bukan menyampaikan kepada para polisi di depan, bukan kita sampaikan pada aparat di depan, tapi kita sampaikan kepada pemerintahan kita kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Maka kawan-kawan, ketika kita di sini berkumpul hanya dibatasi dengan polisi, apa yang bisa kita buat kawan-kawan? Maka kita terus lawan, terus maju kawan-kawan, karena kita menyampaikan bukan para aparat, tapi kita sampaikan kepada pemerintah kita. Kita mau hari ini suara-suara kita, kajian-kajian kita tentang permasalahan yang ada dapat diselesaikan dan dipertimbangkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan, kita dari berbagai kampus berdiri atas keresahan kita, atas keresahan dari masing-masing rakyat Indonesia, dari keresahan rakyat akar rumput yang hari ini kita bersuara, meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk menyampaikan aspirasi pada hari ini kawan-kawan. Maka kawan-kawan, sebelum nanti kita akan maju beberapa langkah ke depan, kita sumpah mahasiswa terlebih dahulu untuk menyemarakan api semangat perjuangan saya, api semangat perjuangan kita semua. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kegandrungan. Bangsa tanpa kegandrungan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bila ada 1000 pemuda yang memperjuangkan keadilan, 1000 pemuda yang memperjuangkan keadilan, maka pastikan kawan-kawan, maka pastikan kitalah orangnya. kita orangnya. Bila ada Bila ada 100 orang pemuda yang memperjuangkan kebenaran, 100 pemuda yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan maka pastikan kita salah satu di antaranya. kita salah satu di antaranya. Bila ada 10 orang pemuda Bila ada 10 orang pemuda yang memperjuangkan keadilan, yang memperjuangkan keadilan, maka pastikan maka pastikan kita salah satu di antaranya. kita salah satu di antaranya. Maka jika ada Jika ada seorang pemuda yang membela kebenaran dan keadilan, seorang pemuda yang membela kebenaran dan keadilan, maka pastikan maka pastikan akulah orangnya. akulah orangnya. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. hidup perempuan Indonesia. Ayo kawan-kawan, karena kita akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, maka kita silakan maju 20 langkah ke depan. Silakan Pak Supir maju 10 langkah ke depan, 20 langkah ke depan. Kita tidak takut kawan-kawan dengan brigade-brigade yang ada di depan. Ketika hari ini kita dibatasin, maka ini yang akan menimbulkan kericuhan yang ada di masa aksi kawan-kawan. Kita aksi di sini hanya menyampaikan aspirasi. Kita tidak berniat untuk ricuh bersama para aparat kepolisian. Maka kawan-kawan, itu ada bacanya, himbauan penyampaian pada muka umum dilarang membawa bendera berbahaya dan berat. Gak ada akan, kita harus lawan. Kita harus bobolkan brigade ini karena kita menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, bukan kepada aparat kepolisian. Betul kan? Ya, silakan maju lagi Pak Supir. Silakan. Ya terus, rapat terus Pak Supir. Kita tidak takut dengan brigade yang ada hari ini. Jangan sampai kericuhan terjadi karena kita dibatasin. Aspirasi yang kita sampaikan dibatasin. Silakan maju kawan-kawan. Pak Supir silakan maju terus Pak, rapat terus. Pak Ojo silakan rapat terus. Jangan pernah takut kawan-kawan. Oke kawan-kawan, lihatlah bapak-bapak polisi, adinda-adinda kita, adinda-adinda polisi. Hari ini kita bukan mau ricu kepada kalian. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami.
di depan gedung pemerintahan, di depan Istana Negara yang hari ini gedungnya berasal dari uang rakyat. Maka silakan bapak-bapak polisi yang terhormat, dibuka, ditolong dibuka untuk brigade ini. Jangan sampai brigade ini tumbang. Bapak-bapak polisi yang terhormat, silakan dibuka. Karena kami hanya ingin menyampaikan aspirasi. Kami bukan membuat onar di sini, bapak-bapak ibu polisi. Kami ingin menyampaikan aspirasi kami secara damai. Tapi ketika hari ini kalian memperbuat kami seperti ini, maka akan kami lawan. Oke, tetap dijaga barisannya kawan-kawan. Bapak-bapak polisi, kami mengirimkan surat di Patung Kuda, bukan di 100 meter sebelum Patung Kuda. Dibuka, jangan sampai kami mengundang kericuan yang ada. Kami himbau untuk tidak menutup. Ya, Oke, silakan kawan-kawan. Kami ingatkan, mundur. Apabila aksi ini ingin terus berlangsung, kami minta tertib. Silakan. Kami minta tertib. Kawan-kawan sekalian, mohon instruksinya. Anda sudah melawan. Satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Kawan-kawan silakan mundur dulu, 3 langkah ke belakang. Kita akan mendengarkan orasi-orasi dari para pimpinan-pimpinan universitas. Kami ingatkan, mau tadi berusaha, udah silakan kawan-kawan. Hanya suara kasih, hanya suara yang berusaha atau kami halo kawan-kawan, kita hanya mendengar. Bapak diambil ya Bapak, kami mau mengatakan tidak usah mengatur kami. Anda atur wajah Anda. Kami membawa, ya, ini polisi, kami mau orasi Bapak polisi, jangan bapak-bapak aja kamu. Kami mau orasi, kami mau orasi Bapak, kami mau orasi. Menyampaikan aspirasi kami. Bapak polisi, kami akan satu komando, satu berjuang. Mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan. Satu perjuangan, mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan. Maju 3 meter. Persiapan maju 3 meter. Anda dibayar dari rakyat. Maju 3 meter. Oke kawan-kawan. Jangan maju sama Bapak. Maju, maju. Bapak. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Maju ke depan. Cukup. Cukup. Oke. Bapak polisi. Kita sepakat. Anda tertib, kami tertib. Kami Bapak polisi, kami mau melakukan orasi. Kami hanya ingin menyampaikan orasi kami. Silakan menyampaikan
kami beri ruang, kami beri kesempatan. Tidak membakar apapun. Kita bikin dulu Tidak membakar apapun. Pak Polisi, Pak Polisi. Tidak usah melarikan. Pak Polisi. Ingatkan dulu. Mundur. Ingatkan dulu. Kami akan memberikan ruang kepada Pak Polisi. Kepada Ya, seluruh silakan dulu. masa aksi. Coba kepada seluruh masa aksi. Kita buat konter kita terlebih dahulu. Tapi Bapak Polisi jangan maju lagi. Anda tidak usah tarik. Sudah, ini kita mau terang. Kalian sudah melakukan himbauan kami. Oke, Sudah melakukan himbauan kami. Kami menghimbau untuk tertib. Oke, teman-teman. Kepada seluruh peserta aksi, yang lagi-lagi coba dirapikan terlebih dahulu ordernya. Ya, kawan-kawan. Tapi kita Yang laki-laki, coba dirapikan dulu bordernya. Ya kita akan sambungkan dulu orasi dari beberapa pimpinan universitas. Jadi mohon dijaga kondusifnya dulu. Tadi nggak polisi jangan pernah maju lagi. Jangan memancing keributan. Oke, silakan pasang bordernya masing-masing lagi kawan-kawan mahasiswa. Supaya kita dengarkan terlebih dahulu penyampaian orasi dari masing-masing pimpinan universitas. Jangan disuruh maju lagi dong Pak. Kami sudah tertib di sini. Oh. Pak, jangan disuruh maju lagi. Saya cuma minta yang merusak spanduk kami menyerahkan diri. Ya sudah, menyerahkan diri. Saya masih tahu ada ban di sana. Sudah saya ingatkan. Udah Bapak, kami mau orasi. Iya, Bapak. Bapak, dia Bapak, kami mau orasi. Kami mahasiswa menyampaikan aspirasi. Silakan. Kami melayani kalian semua. Ya sudah Bapak, kalau seperti itu Bapak diam dulu. Kami yang menyampaikan aspirasi. Bapak aja ngomong ini. Kami udah rapi di sini. Bapak ngomong maju. Bahkan kami dalam surat menyampaikan di patung kuda, bukan di sini. Yang sudah ngomong Tuhan, saat ini di belakang posko patung kuda sudah ada proyek objek vital nasional. Bapak hari Kalimantan Batak. Kami masih memberikan Bapak kesempatan supaya kalian paham 500 meter yang objek vital. Kami 500 meter, kami mau menyampaikan aspirasi. Diam dulu. Kami bukan menyampaikan aspirasi kepada Bapak Polisi. Bahkan tembok istana pun tidak mendengar suara kami. Oke. Baik, Ya, teman-teman, kita terang terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan orasi dari saudara kita dari Koordinator Wilayah BSDB, Presiden Mahasiswa IPB kepada Presma Kokoh. Waktu dan tempat dipersilahkan. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Datang kemari sampaikan orasi. Nah, Bapak Polisi jangan jadi provokator di situ. Halo Bapak Polisi, jangan jadi provokator. Kami di sini menyampaikan aspirasi, jangan memperkeruh suasana. Tugas berjalan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hari ini kita sama-sama diperlihatkan otoritarianisme hari ini semakin merajalela. Katanya negeri ini negeri republik, di mana negaranya adalah demokrasi. Demokrasi, demos, itu adalah rakyat. Kratos, itu adalah kekuasaan. Maka hari ini demokrasi itu sudah hilang. Hanya ada yang namanya Kratos, hanya ada tentang penguasa hari ini. Hari ini kita membawa 11 tuntutan, 11 isu yang hari ini terus ada. Kita sama-sama melihat kedaulatan rakyat kita hari ini diperjualbelikan 0 versus 19%. Kita sama-sama melihat kedaulatan bangsa kita hari ini
dengan 19% yang kita terima, sumber daya alam kita diperjualbelikan dengan gratisnya. Data-data kita secara pribadi dijualbelikan secara gratisnya. Apakah itu kedaulatan rakyat, kawan-kawan? Apakah itu kedaulatan rakyat, kawan-kawan? Katanya data kita hari ini itu boleh diperjualbelikan. Karena apa? Karena tidak melanggar HAM. Apa kata mereka? Maka hanya ada satu kata yang hari ini pantas untuk kita lantangkan. Hanya satu kata yang hari ini kita keluar dari mulut kita sebagai bangsa yang berdaulat. Lawan! Lawan! Hari ini bukan hanya dengan kedaulatan rakyat kita, bukan hanya dengan demokrasi kita, bukan hanya dengan sumber daya alam kita. Hari ini kita sama-sama kembali melihat bagaimana rancangan undang-undang dari hukum acara pidana itu bisa menjadi korban hari ini. Kita sama-sama melihat kawan kita di Semarang, kawan kita di Jakarta, hari ini masih tersangka statusnya. Kawan kita mahasiswa yang berdiri sama rata dengan kita, hari ini masih terpenjara di penjara. Dan status tersangka mereka masih dalam tanda tanya ke depannya. Begitu juga dengan kawan-kawan kita yang ada di Trisakti hari ini. Maka apakah itu dari yang namanya demokrasi? Apakah itu demokrasi yang kita inginkan? Ketika kita menyampaikan suara kita hari ini, maka kita ditangkap, kita dikasuskan, kita dipenjarakan, kita di-BAP-kan. Kita melihat kawan-kawan kita. Dan hari ini sepertinya kalau tadi tidak kita redam, maka kita akan menjadi tersangka selanjutnya. Kita hari ini akan ditangkap oleh mereka. Karena apa? Karena suara kita dibatasi hari ini. Semangat kawan! Maka oleh karena itu, bangsa ini akan hancur kalau kita diam. Jangan pernah diam. Lawan! Lawan! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air. Baik teman-teman, rasa-rasanya suara kita masih belum terdengar ya teman-teman. Maka dari itu, dalam esensi kebermanfaatan, salam satu perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Pada hari ini kita diperlihatkan teman-teman betapa bengisnya bapak-bapak polisi, atau bukan bapak-bapak ya, adik-adik polisi ini. Apakah karena RUHAP sedang dibahas sehingga para adik-adik polisi ini semakin basah menjilatnya? Maka dari itu, supaya penyampaian aspirasi kita lebih enak, lebih tersampaikan, lebih didengar oleh seluruhnya, kita akan memutar terlebih dahulu mongkomnya supaya toanya menghadap ke kita teman-teman, karena sepertinya lebih bisa mendengar kita daripada para polisi di depan kita. Jadi kepada teman-teman yang berada di samping kanan dan samping kiri, kita akan memutar terlebih dahulu mongkomnya. Apakah tidak malu adik-adik polisi menjadi kacung-kacung penjilat pemerintah? Maka dari itu, kami meminta kepada rekan-rekan kepolisian agar kami diberikan lagi langkah maju untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat ini. Di sini, jangankan suara terdengar oleh Prabowo, terdengar oleh tembok istana saja tidak. Jangan selalu dibungkam suara rakyat ini.
Rakyat ini sudah susah. Rakyat ini kelaparan. Bahkan program utama dari Prabowo, MBG, hanya menciptakan anak-anak yang keracunan. Apakah tidak kasihan? Apa kita tidak resah dengan problem-problem tersebut? Baiklah, maka dari itu kami memanggil suara rakyat jauh-jauh dari Pulau Sumatera kepada teman kami, Presiden Mahasiswa Universitas Riau, untuk maju menyampaikan orasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan kiri kawan-kawan semua. Panjang napas perjuangan, salam satu pergerakan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Kawan-kawan semua, tegakkan kepala kawan-kawan semua. Pandang, inilah pemerintah yang oligarki terhadap masyarakatnya kawan-kawan semua. Dan kawan-kawan semua, kita bisa lihat bagaimana congkaknya pemerintah saat ini. Keamanan yang di sana kawan-kawan semua diketahui sudah menyiapkan penangkapan. Apakah itu membela rakyat atau tidak? Berangkat dari seluruh permasalahan yang ada di Indonesia saat ini, kami dari Sumatera, saya dari Riau, ada pembangunan peradilan militer di kampus kami tercinta kalian semua. Itu tidak ada mencerminkan bagaimana fungsinya kampus tersebut kawan-kawan semua. Ini mau menciptakan Prabowo dan Gibran kawan-kawan semua, mau menciptakan bahwa kita menjadi budak untuk rakyat Indonesia saat ini. Kita tidak akan terima. Kita tidak akan terima seluruh kebijakan saat ini pembodohan terhadap masyarakatnya sendiri. Polisi saat ini yang berdiri di sini, kita yang menggaji mereka, betul? Bodoh mereka. Mereka ini yang seharusnya mengayomi, menjaga, menangkap penjahat-penjahat narkoba, penjahat pelecehan seksual, korupsi. Ini malah di sini kawan-kawan semua. Katakan no. Katakan no kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, lanjut ke permasalahan selanjutnya. Kita melihat Menteri Kebudayaan yang sangat tolol. Kita tahu Menteri Kebudayaan Fadlizon adalah aktivis 98. Tapi pada hari ini Fadlizon mengatakan bahwa pelecehan di 98 itu tidak ada. Apakah itu bodoh? Apakah itu tolol? Bisa-bisanya sekelas Fadlizon, sekelas menteri mengatakan bahwa di tahun 98 tidak ada pelecehan seksual. Bagaimana nasib perempuan-perempuan Indonesia? Di mana hati nurani kalian? Apakah kalian lupa bahwa kalian ada aktor-aktor di balik 98? Fadlizon tolol emang. Ingat perempuan, tandai orangnya. Fadlizon tidak layak menjadi menteri kita. Fadlizon tidak layak. Sekali lagi saya katakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan orasi lagi-lagi dari teman kita yang jauh dari Bengkulu kepada Presiden Mahasiswa Universitas Bengkulu. Kami panggilkan untuk naik ke atas mobil komando. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Datang kemari sampaikan orasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika diam adalah bentuk penistaan, maka melawan adalah bentuk tindakan nyata, kawan-kawan. Maka kepalkan tangan kiri kawan-kawan ke atas, gaungkan dengan kata semangat, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Baik kawan-kawan, hari ini kita berkumpul di depan Istana Negara, tapi nyatanya kita hanya diletak di persimpangan jalan yang tidak akan didengar sampai gerbang istana. Betul kawan-kawan? Hari ini kawan-kawan, kami dari Universitas Bengkulu, dari Bengkulu ingin membersamai gerakan yang ingin kita bangun, kawan-kawan. Kami tidak ingin melihat bahwasanya gerakan ini gerakan yang dibangun oleh kawan-kawan yang ada di Jawa saja, tapi ini bukti nyata bahwasanya gerakan ini kami dari Bengkulu akan membersamai sampai titik kemenangan, kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Hari ini kawan-kawan kita melihat bahwasanya banyak sekali kejadian-kejadian atau isu-isu yang tidak layak dilakukan oleh pemerintahan kita, kawan-kawan sekarang. Di mana tahun 2014 di saat kampanyenya Presiden Prabowo mengatakan sambil emosi di sana, kawan-kawan. Masih ingat kawan-kawan apa katanya? Masih ingat kawan-kawan? Kita bukan asing-asing, kita adalah negara yang berani. Tapi nyatanya hari ini omongan itu hanya omong-omong, kawan-kawan. Betul? Makanya ada satu kata, kawan-kawan. Apa kawan-kawan? Lawan. Hari ini kawan-kawan, nama saya Padli Miko Pratama, hampir sama dengan Padli Zon, tapi alhamdulillah saya tidak mengubah nama sejarah, kawan-kawan sekalian. Hari ini bagaimana seorang aktivis tahun 98, seorang motor motivasi bagi kita, tapi nyatanya hari ini beliau malah mengangkangi kata hidup perempuan yang dia gaungkan tahun 98, kawan-kawan sekalian. Betul? Dan hari ini kawan-kawan, kita berdiri di sini was-was, cemas kawan-kawan, karena sebentar lagi RUU KUHP kalau disahkan maka kita bisa jadi tersangka hari ini, kawan-kawan. Betul? Tapi apa kita akan diam saja, kawan-kawan? Dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa sampai ujung Papua kita akan berkata lawan. Hari ini kawan-kawan, kita melihat juga bahwasanya identitas pribadi kita yang katanya identitas itu rahasia, tapi ternyata hari ini identitas itu diperjualbelikan, kawan-kawan sekarang. Dan hari ini katanya pengangguran di negara Indonesia itu menurun, tapi nyatanya datanya bahwasanya pengangguran di negara kita adalah pengangguran nomor 1 di Asia Tenggara. Betul kawan-kawan? Maka tidak ada kata tidak melawan, kawan-kawan sekalian. Maka hari ini, maka kita pastikan, maka kita yakinkan bahwasanya kita akan tetap berdiri di barisan perlawanan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Apakah kawan-kawan takut melihat dede-dede polisi ini? Dede-dede gemoy ini takut? Hari ini mereka boleh berlenggang, bawa senjata, bawa alat berat dan lain-lain. Tapi jangan salah, pajak mereka, hasil kita ini diberikan untuk beli dan menghalang-halangi kita. Hari ini kita melihat mereka mengatakan mundur, mundur kalian. Tapi apa? Suara mereka itu kita yang mewakilkan, kawan-kawan. Betul? Makanya satu kata Bapak Polisi, tolong mundur, buka jalan. Kami tidak mewakili segelintir orang, tapi kami hari ini murni dasar keresahan bersama dari Bengkulu. Kami katakan, kami resah melihat program MBG, kawan-kawan. Di Bengkulu juga terjadi keracunan, kawan-kawan sekalian. Maka yakinkan, pastikan kita akan tetap melawan. Betul kawan-kawan? Mungkin itu dari saya. Sambut salam saya, salam cinta satu suara, salam cinta satu perjuangan. Dengan cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, panjang umur perjuangan. Baik kawan-kawan sekalian, mari kita gemuruhkan kembali semangat kita. Sambut salam hangat saya, salam cinta, salam satu perjuangan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. hidup perempuan Indonesia. Perlu kita tegaskan hari
bahwasanya atas nama cinta mata kita masih melihat kawan-kawan. Namun apa yang dilakukan oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia? Mereka menutup matanya kawan-kawan. Betul atau betul? Hari ini perlu kita katakan, kita tegaskan secara terang-terangan bahwasanya atas nama cinta kita memiliki kuping, kita memiliki telinga, kita gunakan untuk mendengar kawan-kawan. Betul atau betul? Tapi rasa-rasanya pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia sekarang menutup telinganya untuk kita kawan-kawan sekalian. Dan perlu kita tegaskan bahwasanya atas nama cinta kita membuka mulut kita untuk berbicara terkait kebijakan-kebijakan yang hari tidak pro terhadap rakyat negara kesatuan Republik Indonesia kawan-kawan sekalian. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan pernah harap keadilan, harapan, peradaban, bahkan bangsa Indonesia Emas tahun 2045 itu akan hadir di tengah-tengah kita. Apa yang kita rasakan hari ini? Bahwa kita bisa melihat bahwasanya pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia sudah menghilangkan cinta terhadap rakyatnya. Hari ini rakyatnya dieksploitasi, dipaksa bekerja, dipaksa menelayan, dipaksa bertani, tapi tidak mendapatkan keadilan yang selayaknya. Betul atau betul kawan-kawan sekalian? Artinya, pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia tidak paham soal Pancasila. Kalau pemerintah paham soal Pancasila, seharusnya keadilan sosial sudah merata di tengah-tengah rakyat. Betul atau betul kawan-kawan? Hari ini kita bisa melihat bagaimana kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan. Kita bisa melihat kawan-kawan kita yang menjadikan tersangka. Kita bisa melihat bagaimana hasil diplomasi dari negara kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat 19% versus 0%. Kalau Bapak Presiden menurunkan tarif 0% kepada pemerintah Amerika Serikat, kami tantang, coba turunkan harga pokok, coba turunkan tarif pajak. Kalau Bapak tidak berani menurunkan tarif pajak ataupun harga pokok, mendingan Bapak yang turun dari jabatannya. Betul atau betul kawan-kawan? Perlu kita pahami kawan-kawan, hari ini demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia sudah diberengus oleh aparat-aparat kepolisian. Kita bisa melihat RKUHP yang hari ini terindikasi abusive lawmaking. Hari ini rakyat dieksploitasi dengan berbagai kebijakannya. Hari ini rakyat dieksploitasi dengan berbagai akal-akalannya kawan-kawan. Betul atau kawanan? Terakhir, mari kita sambut kawan kita untuk menyampaikan argumentasi akademisnya. Mari kita sambut kawan kita untuk menyampaikan pendapat substantifnya. Kita sambut perempuan kita yang hari ini akan hadir menyampaikan aspirasi dari perempuan Indonesia. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Hari ini banyak teman-teman yang hadir. Dari ujung Papua sampai ujung Sumatera. Kita berdiri di sini untuk meminta keadilan yang setegak-tegaknya di bumi Indonesia. Betul atau betul kawan-kawan? Namun apa yang terjadi? Hari ini kita dibariskan dengan berbagai barikade, dihalangi, demokrasi kita diberengus kawan-kawan sekalian. Kita dihadapi oleh adik-adik aparat yang sama sekali tidak tahu menahu mengenai kebijakan. Hari ini kita dihadang dengan berbagai barikade. Artinya, pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia hari ini tidak mau mendengar kita, menutup telinganya, menutup matanya untuk melihat keadaan di masyarakat kecil. Betul atau betul kawan-kawan? Maka dari itu, oleh karena itu, mari kita sambut kawan kita untuk menyampaikan argumentasi akademisnya, untuk menyampaikan aspirasi substantifnya. Kita sambut kawan kita dari UIN Araniri Aceh. Kepadanya kita persilakan. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Datang kemari sampaikan orasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama cinta dan panjang umur perjuangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Ada satu lagi kawan-kawan, dengan ini kita bisa membersamai seluruh perjuangan teman-teman yang di Aceh yang sedang merasakan keresahan dari pemerintah Indonesia. Ketika saya katakan Hudeb rakyat Aceh, teman-teman tolong sambut Hudeb rakyat Aceh. Bisa teman-teman? Bisa. Hudeb rakyat Aceh. Hudeb rakyat Aceh. Hudeb rakyat Aceh. Hudeb rakyat Aceh. Terima kasih teman-teman. Ya. Bapak-bapak, hari ini saya yakin bahwasannya pemerintah Indonesia itu tuli teman-teman. Dulu saya kira ketika saya di Aceh, ketika saya di daerah menyampaikan aspirasi, kenapa tidak sampai ke sini? Karena kami jauh. Kami jauh di ujung Pulau Sumatera. Kami sangat jauh di ujung Pulau Sumatera teman-teman, di pintunya Indonesia. Tapi ternyata ketika kami sampai ke pusat hari ini, sama saja pemerintah Indonesia itu tuli teman-teman. Sampai kita di sini kita dihadang, sampai kita di sini kita tidak bisa memberikan keresahan kita, kita tidak bisa memberikan aspirasi kita. Jadi sama saja, saya nyatakan, saya yakinkan dan pastikan bahwasannya pemerintah Indonesia itu tuli teman-teman. Sepakat? Sepakat? Bapak-bapak, kami sampaikan hari ini kami bukan musuh kalian, Pak. Kami sampaikan hari ini kami bukan musuh kalian. Kenapa bapak-bapak menghadang kami? Bukan hanya terjadi di pusat teman-teman, bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi terjadi di seluruh Indonesia, bahkan penangkapan pun terjadi teman-teman. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kita, baik di Jogja, Semarang, Jakarta, Trisakti, bahkan sampai hari ini teman-teman di Aceh 4 orang mahasiswa teman-teman kita seperjuangan itu masih dalam tahap proses pengadilan teman-teman untuk dijadikan tersangka. Apakah Indonesia, apakah pemerintah Indonesia itu tidak melihat rakyatnya teman-teman? Apakah presiden kita hanya omon-omon membicarakan soal kedaulatan rakyat? Apakah cuma omon-omon? Kami sampaikan hari ini Pak, permasalahan di Aceh. Hari ini di Aceh akan didirikan 5 batalion baru teman-teman. 5 batalion baru yang didirikan di Aceh untuk TNI. Saya sampaikan, Bapak, sejarah Aceh itu panjang Bapak. Sejarah Aceh itu panjang. Bagaimana perjuangan rakyat Aceh, bagaimana perjuangan rakyat Indonesia yang dulu melawan Belanda demi kedaulatan NKRI. Tapi kenapa hari ini kami sendiri dijajah? Kenapa hari ini kami dijajah? Kami sampaikan di sini, kami nyatakan kami akan lawan. Semangat teman-teman. Kami akan lawan. Kami menolak pendirian batalion baru di Aceh. Jangan buka luka lemah Bapak. Jangan sampai hari ini seluruh daerah bangkit untuk melawan rezim ini. Rezim yang tidak pro akan rakyat, rezim yang tidak mendengarkan keresahan daripada rakyatnya. Jangan cuma pada saat pemilihan, bukan jangan pada saat kampanye berbicara A, berbicara B, tapi hari ini dibuktikan ketika sudah terpilih. Dengarkan rakyatnya, dengarkan rakyatnya. Kami di Aceh tidak sampai aspirasi ke sini. Ketika kami di sini pun tidak sampai. Betapa sayangnya Pak rakyat Indonesia, Pak. Lagi kami mengimbau Betapa sayangnya Rena. tidak melakukan vandalisme Dengarkan dulu Pak. kepolisian. Bapak polisi. Saya ingatkan bahwa jangan Anda korbankan para peserta aksi. Dari tadi tertib. Anda tidak mengingatkan. Anda bertanggung jawab. Bapak Saya kami mengimbau untuk tidak melakukan coret. Sudah 2 kali. Sudah melakukan vandalisme. Merusak spanduk himbauan kami dan mentaati. Ini dapat bukan digunakan untuk melayani teman-teman sekalian. kita tidak bisa memberikan aspirasi teman-teman. Saya kami ingatkan sudah 2 kali. Atas nama Teman-teman belum melakukan vandalisme kepada kendaraan ini. kepada teman-teman media. Saya mintakan kepada untuk mengangkat permasalahan ini, terutama permasalahan kami di Aceh tentang berdirinya 5 batalion. Kami meminta dengan teman-teman media nasional untuk isu ini diangkat, bahwasannya Aceh hari ini menolak pendirian batalion baru. Semangat teman-teman! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Perempuan Indonesia! Perempuan Indonesia! Hudeb rakyat Aceh! Hudeb rakyat Aceh! Hudeb rakyat Aceh! Hudeb rakyat Aceh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung teman-teman beranjak ke orasi selanjutnya, menghadapi kebodohan Prabowo Subianto, menghadapi ketololan Fadlizon mengenai pelecehan seksual di 98. Maka pada hari ini, pada sore ini akan langsung diwakilkan oleh teman-teman Forum Perempuan BMSI. Kepada teman-teman Forum Perempuan, kami persilahkan untuk mengambil panggung sekarang. Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Ayo Kamor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang terhormat, izinkan kami, anak putri kalian, untuk menyampaikan sedikit keluh kesah kami. Dari rahim kami, lahir seorang pemimpin negeri. Dari rahim kecil ini, lahir para pejuang bangsa, Bapak. Izinkan kita untuk memiliki satu suara. Untuk teman-teman, demi udara yang kita hirup, atas nama cinta kita berjuang. Dengan berjuang, itu atas dasar cinta kita terhadap negeri ini. Samudra saya, hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa! hidup rakyat Indonesia, Hidup rakyat Indonesia! hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia! Bapak, kita lihat banyak sekali isu-isu yang telah mendiskreditkan wanita sebagai salah satu yang menopang negeri ini. Banyak isu-isu yang menzalimi perempuan, padahal kita adalah salah satunya penanam benih kehidupan di negara ini, Bapak. Dengan mendiskreditkan suara mahasiswa, tandanya pemerintah tidak mendengar. Padahal seluruh kekuatan pemerintah berada di tangan tangan rakyat. Atas izin Tuhan, Bapak, kita di sini berdiri atas dasar kekecewaan kita. Kita tidak akan memberontak, kita tidak akan menuntut seperti ini jika kalian mendengar. Dari rahim kita, teman-teman, dari rahim para wanita di sini, kita beranjak, kita tumbuh, kita berkembang. Negeri ini adalah negeri yang zalim terhadap wanita. Hanya ada satu kata, teman-teman, untuk teman-teman wanita kita di sana. Satu kata, hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan! Oke teman-teman, mari kita sisihkan tangan kita sebelah kanan di atas dari kiri kita. Kita nyanyikan lagu Tanah Air. Tanah air ku tidak ku lupakan, selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang Dari kalbu anakku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Terima kasih kawan-kawan atas sumbangsinya, atas semangat kita. Dari rahim kita yang kecil ini, dari semangat yang selalu didiskreditkan, mari kita dengar suara-suara hati yang kini kita punya, suara-suara hati yang kini ada menggelora di dalam dada kita. Mari kita sambut. Ini dia puisi dari teman-teman Forum Perempuan Indonesia BMSI. Indonesia cemas,
izinkan kawan-kawan semua, kawan-kawan yang berdiri di sini, dititipkan jiwa raga kawan-kawan di sini untuk menyuarakan betapa mirisnya negeri ini. Media. Di belakang ada yang Maka, mengangkat kartu hitam, nanti boleh diliput di belakang. Yang teman-teman perempuan nanti ngangkat kartu hitam. Forum Perempuan Indonesia dan seluruh Indonesia. Kartu hitam. Belok lagi mulut ya. Nyala! Gelap. Kami bukan sekedar mama diakses dia, bukan hanya tubuh, Karena kan ototnya kram, jadi butuh waktu. kami adalah bara yang mengendap dan sunyi, menunggu waktunya menyala untuk negeri. Indonesia, kau luka yang tertutup oleh senyum, jalanmu sesak oleh janji yang tak pulang. Di langitmu bergelantung doa, namun dijawab oleh kebisingan kekuasaan. Teman-teman semua yang mau megang lilin, mari kita sama-sama mematikan lilin kita sebagai simbolik bahwa Indonesia ini telah gelap seperti padamnya lilin. 1, 2, 3. Listrik bisa padam, namun bukan nyala. Panggung bisa sunyi, namun bukan suara. Ketika gelap menyelimuti lorong-lorong keadilan, kami berjalan dengan cahaya dari dalam. Ntar gue cari koordinatornya bang. Kami menulis bukan hanya di atas kertas, tapi tidak ada sejarah yang belum selesai. Kami bersuara bukan demi riuh, melainkan demi terang yang tak kunjung disediakan. Wahai penguasa yang duduk di atas mimbar janji, jangan kau ajari kami untuk diam. Teman-teman yang membawa kartu hitam, silakan diangkat semuanya. Karena diam hanya milik mereka yang tak lagi peduli. Sedang kami adalah nyeri yang memilih menjadi menyala. Maka dengarlah, bukan kami yang harus pemberontakan, tapi kalian yang tahu lama mengalihkan keadilan. Wahai penguasa, bukan kami yang bising, tapi kalian yang tak pernah sudi mendengar kami. Kami mahasiswa. Kami mahasiswa. Tak sempurna, tak selalu benar, tapi jika gelap terus membutakan bangsa ini, maka biarkan kami jadi lentera kecil yang tak padam oleh takut, yang tak tunduk oleh perintah. Mari kawan-kawan kita refleksikan sama-sama visi dari dalam diri kita sendiri, dari kita dan untuk mereka yang telah mengumbar janji pada Pilpres kemarin, kawan-kawan. Dari
takjil kita kawan-kawan. Kita merefleksikan satu, bahwasanya kebenaran harus selalu dilambungkan teman-teman. Bahwa tadi hujan membasahi bumi pertiwi kita dengan nada-nada indahnya, tapi dirusak oleh mereka yang tak pernah merasakan pedihnya menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Penutup dari kita kawan-kawan, mari kita nyanyikan lagu Darah Juang. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudra yang kaya raya, karena kami subur Tuhan. Di negeri permai ini, berjuta raja bersimpah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan terajang kami, padamu kami mengabdi. Sekali teman, mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan terajang kami, padamu kami mengabdi. Salam cinta, salam juang, karena dengan cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Terima kasih. Baik teman-teman. Sepertinya aspirasi-aspirasi kita hanya dianggap angin lalu. Betul. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pada sore hari ini besi-besi tipis ini akan tumbang. Setuju tidak? Kita tumbangkan besi ini. Jadi kepada seluruh laki-laki yang merasa mahasiswa, laki-laki jangan duduk, maju ke depan. Dan untuk para perempuan silakan mundur. Kita akan merobohkan barikade ini. Semangat kawan-kawan. Beton-beton, tembok-tembok pernah kita jatuhkan, pernah kita runtuhkan, maka besi tipis ini sekali lagi akan kita runtuhkan. Kepada laki-laki silahkan maju, jangan duduk, silahkan dibuat barikade yang sangat kokoh. Kita tumbangkan besi-besi ini. Tidak banyak yang kami sampaikan teman-teman sekalian. Karena kesalahan, kebenaran datangnya dari Tuhan. Kesalahan datangnya dari Prabowo Subianto bersama Gibran dan Roni Karninya. Betul kawan-kawan. Biarkan mereka menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi Bapak Polisi, kami sampaikan bahwa aspirasi kami itu datangnya karena cinta. Aspirasi kami datangnya dari hati, bukan karena jilatan-jilatan pemerintah. Gak usah ikutan ngomong, Pak. Ya, persiapan, pasukan. Kalau korlat mundur, kami akan ambil bannya. Pasukan beri persiapan. Baik teman-teman, Jangan melempar-lempar. Anda sudah 3 kali melakukan vandalisme Bapak, biar dan melawan petugas. menyampaikan aspirasi. Ya, pasukan beri persiapan. Ya, persiapan, beri masuk, ambil bannya. Mundur. Persiapan mundur, ya masuk. Ya, ambil kiri. Tidak usah dilakukan.
Silakan bannya. Anda silakan. Itu minimal kedudukan saya. Sudah jelas. Anda diam. Pasukan, Anda tidak makan pembakaran. Ya, pasukan, mundur ke belakang pasar, mundur ke depan. Mundur ke belakang. Anda melempar kami maju. Anda melempar kami maju. Ya, jangan melempar maju. Ya, anggota masuk. Masuk dalam. Ya, satu orang mundur. Itu adik-adik kami. Hei, jangan lempar. Hei, kau lempar. Hei, kau lempar kau. Sini lempar. Oke, orang dia apa? Jangan lempar sini kau. Sini. Ya, silakan anggota perlahan mundur, silakan. Anda membakar ban kami keluar. Ya, silakan mundur. Ya, silakan. Dikasih tahu jangan lempar, malah lempar. Ya, oke. Ya, oke. Ya, silakan anggota perlahan mundur yang aman. Ya, kawan-kawan. Ya, perlahan mundur. Nah, Bapak diam, Bapak. Yang penting kawan-kawannya mundur. Bapak polisi semua silakan mundur. Ada kami yang luka di sini. Makin banyak Bapak bicara, makin marah masa aksi ini, Pak. Sudah. Gak usah Bapak bicara. Oke, salam perjuangan dari saya kembali. Hidup mahasiswa! Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak menyampaikan dari para pimpinan universitas, dari pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Perwakilan hari ini kita hadir. Tadi ada teman kita dari Aceh menyampaikan suaranya, menyampaikan aspirasinya. Kiranya hari ini pemerintah bisa dapat mendengar apa yang kami aspirasikan. Kami bukan minta didengar oleh polisi, tapi kami minta pemerintahan hari ini mendengarkan aspirasi dari kami. Anjay pakai helm.
Ya, adapun ya hari ini kami sudah menyiapkan ratusan halaman, ratusan lembar kajian-kajian permasalahan yang ada di negara kita. Tentunya kawan-kawan, setebal ini tidak cukup. Ini hanya 12 permasalahan. Begitu banyak permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita yang tidak bisa kita tuliskan. Namun hari ini sangat menyesarakan masyarakat Indonesia, kawan-kawan. Hari ini dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan 11 tuntutan kami yang kami kaji dalam kajian kami, dan kami tidak berhenti di sini. Ingat Bapak Ibu sekalian, para pemerintahan Republik Indonesia, kami tidak akan berhenti di sini ketika hasil kajian kami hanya diletak di atas meja, hanya diletak sebagai sampah, hanya diletak sebagai pajangan-pajangan di meja-meja pejabat-pejabat. Maka hari ini kami sampaikan ini buku kajian-kajian kami secara akademis yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa Indonesia terhadap permasalahan yang ada di negara kita. Ini adalah bukti cinta kita, kawan-kawan. Ini bukti cinta kita, bukti bangga kita terhadap negara Republik Indonesia. Hari ini kita bukan memancing kerusuhan, tapi hari ini kita melihat para polisi yang memancing kerusuhan masa aksi pada hari ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami membacakan tuntutan. Saudara teman-teman, kita bacakan tuntutan dulu supaya para polisi, para pemerintah hari ini mendengarkan tuntutan-tuntutan yang kami ajukan pada kesempatan kali ini. Tuntutan masa aksi Indonesia Cemas 2025, Senin 28 Juli 2025. Pertama, menolak keras terhadap upaya pengaburan sejarah, tolak politisasi sejarah untuk kepentingan elit. Kedua, mendesak untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU KUHP, penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontroversial dapat diselesaikan. Kemudian yang ketiga, mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral, melindungi kepentingan ekonomi nasional, dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian yang keempat, mendesak untuk dilakukannya audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, penegakan jaminan partisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya, alokasikan keuntungan yang adil bagi masyarakat yang terdampak, serta tindak tegas pelaksanaan ilegal atau penambangan ilegal di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian yang kelima, mendesak pemerintah untuk segera membatalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh dan segera untuk membuka data spesifik terkait jumlah tentara organik yang ditempatkan di Aceh sesuai dengan MOU Helsinki. Kemudian yang keenam, mendesak pemerintah untuk membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau serta perguruan-perguruan tinggi lainnya. Kemudian yang ketujuh, tolak dan cabut UU TNI dan menolak segala bentuk intimidasi dan represi yang mengancam sipil. Kemudian yang kedelapan, menuntut DPR, pemerintah dan aparat untuk memberikan kebebasan dan transparansi dari kawan-kawan kita yang masih dalam status tersangka untuk diberi status kebebasannya. Kemudian yang kesembilan, menolak dengan tegas segala bentuk aktivitas dan mempromosikan perilaku LGBT di seluruh sektor kehidupan sosial. Mendesak pemerintah untuk segera merumuskan regulasi dan sanksi hukum yang tegas terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa kita. Yang ke-10, menolak segala bentuk praktik dui fungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan dan sipil militer atau rangkap jabatan struktural lainnya yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi di Indonesia. Terakhir, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset dan masyarakat adat. Mungkin itu 11 poin tuntutan dari berbagai masalah kebijakan-kebijakan yang hari ini dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak pro rakyat. Tentunya kami hadir di sini bukan hanya sekali,
namun kami akan terus hadir berjuang atas nama rakyat, berjuang atas nama masyarakat Indonesia demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tuntutan pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa dapat menjadi pertimbangan, menjadi keputusan bagi penguasa elit politik hari ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Baik, itu 11 tuntutan kami pada aksi sore ini. Kami rasa 11 tuntutan ini hanya didengar oleh Pak Polisi. Ada gunanya. Bahkan saya rasa polisi yang di depan itu juga tidak mendengar. Jadi gimana teman-teman? Maju kan? Maju kita kan? Ayo kita rapatkan barisan. Kawan-kawan silakan rapatkan barisannya. Rapatkan barisannya ke Kita depan. rapatkan barisan, semuanya kita bikin border, kita pastikan semuanya laki-laki tempat dulu lah, berdirilah. Yang bendera, sudah tunjukkanlah panji band kalian itu. Jangan terprovokasi sama elit-elit polisi ini, nggak ada gunanya ini. Tapi coba teman-teman perhatikan, semakin sore, semakin malam, polisi semakin banyak. Kira-kira kita takut tidak? Kita takut tidak sama polisi? Ayo kita maju teman-teman, kita rapatkan barisan. Rapatkan, silakan teman-teman, rapatkan barisan. Semuanya maju. Baik teman-teman sekalian, ini sudah hadir. Masih perwakilan dari sini. Ada wamen yang sudah datang. Tolong hormat, wamen akan ke sana menerima aspirasi akan teman-teman sampaikan. Kami mohon bagaimana aman, silakan untuk hormat dihapus. Kami akan mengeluarkan Pak Wamen berbicara langsung dengan teman-teman sekalian. Baik Pak. Wamen apa? Kementerian apa pertama? Mengambil duit fungsi jabatan yang ada. Kesana kami akan tidak menghargai kita di sini. Ini adalah bagian daripada negosiasi kami. Kami akan hadirkan Pak Wamen di sini. Bahasa Indonesia lu, men! Bapak, bandingkan 11 permasalahan yang ada hanya didengarkan sama oleh Wamen. Siapa Wamennya? Wamen siapa? Wamen dari mana? Wamen tadi akan hadir. Kalau kawan sepakat, teman-teman sepakat, menjamin keselamatan, kami akan keluarkan. Wakil menteri dari mana? Goblok! Baik, teman-teman, menyampaikan aspirasi bukanlah memaksakan aspirasi. Kami sudah mendengar keputusan dari pihak pemerintah dan datang melalui teman-teman sekalian. Kalau teman-teman setuju, kami akan keluarkan. Yang jelas kontol! Belajar bahasa Indonesia, Pak! Belajar bahasa Indonesia enggak? Bisa lu gak punya? Kalau teman-teman setuju, akan kami keluarkan. Kalau ada yang berkata-kata kasar pada kami, silakan media catat. Baik teman-teman, gimana oke? Bintang laut! Direkam semuanya. Turun! Satu komando, satu perjuangan mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan. Satu komando, satu perjuangan mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan. Satu komando, satu perjuangan mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan. Mana Pak Wan? Baik teman-teman, laki-laki rasa-rasanya untuk keluar pertandingannya kita maju Pak. Ada bersiap buat ayo maju teman-teman. Belajar bahasa Indonesia enggak lu? Bintang doang! Tolong!
apa mau tandain Pak, tandain Pak. Tandain. Kami nama tukang sabu Pak. Kursi tukang sabu yang keluar. Gancok ini. Itu duit matanya melek aja kalau duit. Baik teman-teman, kita bangun lagi barisan, kita rapatkan, kita susun kembali server kita. Baik teman-teman, dirapikan terlebih dahulu sebelum kita mendorong kebisuan pemerintah ini, tulian pemerintah ini. Ayo teman-teman, kita baris lagi, kita baris. Ya. Sebelah kanan kiri itu nggak ada yang kokoh itu. Ayo teman-teman, kita bergeser terlebih dahulu, bergeser ke kiri teman-teman. Anggota tidak terprovokasi. Walaupun masa terus memprovokasi kita tetap sabar. Silakan kawan, sampaikan orasi-orasi yang tertib, yang tidak memprovokasi apalagi sengaja ingin merusak barrier kami. Kami tidak memprovokasi, kami hanya menyampaikan aspirasi. Tapi apakah aspirasi kami tidak? Menyampaikan aspirasi bukan memaksakan aspirasi. Kamu peringatkan. Penuhi teman-teman barisan kita. Kita tunjukkan kepada polisi bahwa kita tidak takut sedikit pun. Kami tidak menyampaikan aspirasi. Hanya pemerintah yang tuli akan aspirasi masyarakat. Pemerintah terlampui. Dari kami sama sekali belum ada yang mendukung kami. Mana orangnya? Mana pemerintah? Teman-teman sekalian, kami tidak ingin benturan. Kami tidak ingin benturan. Tolong tertib. Perintah korup untuk menyerang basis kami adalah bentuk provokasi. Ini masa sudah kami rapikan jauh dari karir Bapak. Gimana otaknya mau nyerang?
tidak terprovokasi oleh lemparan-lemparan. Semua tetap dalam kendali, tidak terprovokasi. Baik, sembari kita memutuskan lakukan start ini akan kita dengarkan saudara kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia kepada bertanggung dan tempat kami persilakan. Aspirasinya yang merasa harapan-harapannya tidak pernah didengar oleh pemerintah, kepalkan tangan kirinya, angkat setinggi-tingginya. Meskipun berkali-kali kita mengalami represivitas daripada aparat, kita mengalami kekerasan daripada antek kepolisian. Tapi maka kita harus pastikan bahwa tidak ada kata takut di dalam diri kita, dan kita akan lawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Bapak polisi di seberang sana merasa dengan menakut-takuti kita dengan persenjataannya membuat kita kikuk. Kita sampaikan tidak sekalipun. Kami tidak ada takut. Kami datang ke sini. Tujuan kami baik. Kami ingin menyampaikan 11 tuntutan yang menjadi problematika bangsa kita hari ini. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak memberikan sedikit pun ruang untuk kita. Bahkan didengar sekalipun tidak. Bahkan dilihat sekalipun tidak. Bahkan dinyatakan sekalipun tidak. Apakah ini bentuk pemerintah yang kita impikan? Tidak. Apakah ini bentuk pemerintah yang kita idam-idamkan? Jangan tiga kali sama juga. Ini saudara kalian loh. Ini saudara kalian. Kita sama-sama bangsa Indonesia. Sama berjuang. Kalian digaji dari uang rakyat. Jangan sakiti rakyat. Bener dong Bapak. Gimana sih? Ini jarak antara kita terlalu jauh. Ini sudah lagi BB-nya habis loh ya. Silakan kawan-kawan maju ke depan. Kita nggak punya senjata, nggak punya senjata. Sabar. Diutamakan yang cowok-cowok. Ayo, kawan-kawan, ayo maju dulu ke depan. Karena ada yang kita sampaikan ini. Ayo kawan-kawan, silakan maju ke depan, tapi tetap tenang, kondusif. Border yang di depan tetap dijaga. Border yang di depan tetap dijaga. Oke, baik teman-teman. Mohon perhatiannya. Kita tadi sudah bernegosiasi dengan pihak pemerintah pertama, kemudian yang kedua kita sudah diskusi dengan seluruh presma yang hadir hari ini, karena tujuan kita hari ini adalah menyampaikan aspirasi. Kalau hari ini teman-teman kita hanya berkolaborasi di sini di depan media, ini tidak tersampaikan apa yang kita sudah tulis, permasalahan yang ada di negara kita hari ini tidak dapat didengarkan. Kalau kita jauh dari UNRI, jauh dari Riau, jauh dari Aceh untuk menyampaikan pembatalan batalion di Aceh, kemudian peradilan militer di UNRI, kemudian permasalahan negara kita, RUU KUHP, kemudian sejarah, penghapusan sejarah itu juga sebagai tuntutan kita pada hari ini. Ketika hari ini kita menerima perwakilan pemerintah di dalam, maka ini kan sudah yang tidak hari ini tidak dapat menyampaikan. Siap Bapak, aman Pak. Asli kita tunggu di sini pokoknya ya. Seluruh presma yang sampai teman saya ngomong. Siapapun perwakilan dari pemerintah, karena tadi disampaikan dari PJ-nya itu Wamen Sesnek, namun nanti kita sampaikan press release kita, kemudian kita kasih tekanan terhadap pemerintah untuk ini bukan sebagai formalitas, untuk ini dibahas dan dipanggil kami untuk segera hal-hal ini diselesaikan, gitu teman-teman. Dan sekali lagi disampaikan bahwa
Kami menerima Wamensesnek untuk hadir. Ya, yang ini di sini. buka dulu. Bukan kami datang ke sana. Ya ini mau border ya, buka ya. Satu komando kan kawan. Sambung. Mau nerima? Aman, Pak. Mau aman ya? Saya keluarin sekarang? Border ya, aman ya. Kepada seluruh masa aksi untuk memasukkan Mokom terlebih dahulu karena Mokom akan mendekat kepada barrier karena Wamensesnek akan naik ke Mokom. Kita akan perhatikan, kita akan lihat Wamensesnek berdiri di tengah-tengah kita. Baik, teman-teman karyawan, hari ini jalan dulu. Bukan hanya hari ini saja, namun terus berlanjut. Ketika Mau berjalan. di negara kita lagi masih Berikan jalan agar kita menuju ke Iya, Bapak, dulu ya. Bapak, ini sedang dikondisikan. Sudah, kami sudah sangat dekat dengan barrier. Kami memberikan jalan sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk Wamensesnek datang ke sini untuk diperhatikan oleh seluruh mahasiswa yang hadir pada sore hari ini. Silakan para media nanti pilih di depan untuk sama-sama kita dengarkan, kita saksikan penyerahan kajian ini bukan hanya sebagai formalitas, bukan hanya sebagai formalitas saja, namun kita harapkan kajian ini dapat diselesaikan, dapat dibahas secara komprehensif untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswa yang ada di lokasi aksi boleh mendekat, kita saksikan apa respon dari Wamensesnek terhadap aksi kita pada hari ini. Kita dengarkan respon atas tuntutan kita pada hari ini. Seluruh media boleh mendekat, seluruh media kampus boleh mendekat. Seluruh media boleh mendekat, seluruh media kampus juga boleh mendekat dan harus mendekat. Yang ada tantangannya, mana kawan-kawan ada yang masih menginginkan dari kayaknya boleh, tolong kawan-kawan. Kebanyakan doi. Udah apa turunnya aja Pak, turun aja. Baik, kepada seluruh masa aksi harap tenang. Masa aksi, coba kita tenang terlebih dahulu, duduk semua. Kita dengarkan apa jawaban Wamensesnek atas tuntutan kita pada sore hari ini. Boleh duduk semua, kita dengarkan. Boleh duduk semua. Lampu ke. Teman-teman, ayo kita duduk semua, kita dengarkan responnya. Kita dengarkan responnya dengan baik. Apabila respon itu tidak dipenuhi, tidak ditepati, maka akan kita bawa masa aksi yang lebih banyak. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Oke, baik teman-teman, hari ini kita berdiri di sini menyampaikan aspirasi. Hari ini hadir perwakilan dari pemerintah, Wakil Menteri Sekretaris Negara. Sekiranya bisa kita sampaikan kajian-kajian dan tuntutan kita segera dilaksanakan dan dibahas sebagai pertimbangan untuk perbaikan masyarakat Indonesia. Mungkin izin teman-teman, tadi Bapak Wamensesnek tidak hadir di tengah-tengah kita. Ada 11 poin yang menjadi tuntutan kami. Yang pertama, menolak keras terhadap upaya pengaburan sejarah, tolak politisasi sejarah untuk kepentingan elit. Kedua, mendesak untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU KUHP. Penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan.
Ketiga, mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral, melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan. 4. Mendesak untuk dilakukannya audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, penegakan jaminan partisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya, alokasikan keuntungan yang adil bagi masyarakat yang terdampak, serta tindak tegas pelaksanaan illegal mining atau penambangan ilegal di berbagai wilayah di Indonesia. 5. Mendesak pemerintah untuk segera membatalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh dan segera untuk membuka data spesifik terkait jumlah tentara organik yang ditempatkan di Aceh sesuai dengan MOU Helsinki. Kemudian yang keenam, mendesak pemerintah untuk membatalkan pembangunan peradilan militer dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau serta perguruan tinggi lainnya. 7. Tolak dan cabut UU TNI dan menolak segala bentuk intimidasi dan represi yang mengancam sipil. 8. Menuntut DPR, pemerintah dan aparat untuk memberikan kebebasan dan transparansi dari kawan-kawan kita yang masih dalam status tersangka untuk diberi status kebebasannya. 9. Menolak dengan tegas segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT di seluruh sektor kehidupan sosial. Mendesak pemerintah untuk segera merumuskan regulasi dan sanksi hukum yang tegas terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa. 10. Menolak segala bentuk praktik duifungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan sipil dan militer atau rangkap jabatan struktural lainnya yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi di Indonesia. 11. Mendesak pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Ya, hari ini teman-teman, kita inginkan Wamensesnek berbicara, menyampaikan argumennya. Kemudian kita inginkan kajian yang hari ini kita berikan bukan sebagai formalitas, bukan sebagai hanya pemberian kajian yang tidak dianggap oleh pemerintah. Karena yang kita ketahui teman-teman, kemarin juga hadir Mensesnek di tengah-tengah kita. Namun apa teman-teman? Kajian yang telah diberikan hanya ditumpuk di meja, tidak ada dibahas. Maka hari ini kita nggak mau kecolongan lagi kawan-kawan. Kita mau yang ada tebalnya buku ini itu dibahas, karena tebalnya buku ini belum menyeluruh atas permasalahan bangsa dan negara kita hari ini. Ya, mungkin silakan dulu Bapak Wamensesnek untuk merespon apa yang menjadi tuntutan yang kami aspirasikan pada hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Teman-teman, kawan-kawan semua, saya tidak basa-basi, tidak akan basa-basi, tidak akan kemana-mana. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa saya diminta langsung oleh Bapak Presiden dan Pak Mensesnek hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Kenapa Pak Mensesnek tidak hadir? Karena beliau sedang rapat terbatas di istana dengan Pak Presiden. Ya, hari-hari Pak Presiden dan para menteri melakukan rapat cepat untuk mengagendakan banyak sekali kebijakan penting yang harus segera dieksekusi. Gitu ya. Oke. Buat kalian. Oke. Kedua, Bapak Presiden berpesan, dan kenapa kami disuruh ke sini? Karena Pak Presiden juga menganggap sangat penting aspirasi dari mana saja, termasuk dari kawan-kawan mahasiswa. Tidak benar Presiden tidak menganggap dan menyepelekan setiap aspirasi. Itulah buktinya kenapa kami ke sini, ya. Oke, jadi itulah kenapa saya diminta ke sini untuk menerima aspirasi teman-teman semua. Jadi setelah aspirasi kami terima, saya akan langsung sampaikan kepada Pak Presiden, kepada Pak Mensesnek, dan akan dikaji sesuai dengan tuntutan teman-teman. Tidak ada yang salah aspirasi yang masuk ke Presiden. Semua ditampung, semua dikaji, semua akan diambil tindakan
jika memang semua aspirasinya memang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bersama. Ya, jadi jangan khawatir, tidak mungkin tidak dibaca dan tidak dipelajari. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengkaji, melihat persoalan di tengah-tengah masyarakat, dan ini harus menjadi kebijakan dan Presiden akan memperhatikan ini semua. Jadi gitu teman-teman, sekali lagi mohon maaf Pak Menteri tidak bisa hadir langsung mewakilkan saya untuk ketemu teman-teman. Jadi ini saya terima 11 poin tuntutan hasil kajian teman-teman selama ini yang sudah dibendel sangat tebal ini. Oke. Ya, jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Salam perjuangan, salam pergerakan, hidup mahasiswa, hidup Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Wamensteknek. Cuman yang kami inginkan hari ini Bapak bukan hanya permintaan maaf dan hanya sampaikan terima kasih doang, tapi kami ingin tidak menjadi kecolongan lagi. Hari ini sudah kami bundel permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Kiranya kami meminta Bapak Wamensteknek untuk menjamin kami apakah ini akan dibahas oleh pemerintah atau tidak, atau hanya sebagai formalitas saja pada saat hari ini. Mungkin Bapak Wamensteknek yang kami inginkan adalah masa aksi hari ini ingin Bapak Wamensteknek ada langkah konkretnya. Kami diberikan jaminan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam bundelan ini agar dapat diselesaikan. Bukan hanya kita kasih kemarin sama Mensesnek kemudian hilang. Tidak ada. Betul nggak teman-teman? Oke ya, sekali lagi saya tambahkan. Jadi saya diminta ke sini untuk menerima aspirasi dan 11 tuntutan ini sudah sampai ke Pak Presiden. Oke. Jadi bapak-bapak, teman-teman semua, ya. Oke, izin Bapak, mungkin. Oke ya. Izin Bapak saya potong, mungkin karena Bapak sampai tadi kita korek-korek untuk melaksanakan langkah konkretnya. Tapi di sini kami udah menyiapkan Bapak. Bapak untuk bertanda tangan di sini. Kita diberikan waktu 3 kali 24 jam. Apa yang menjadi kajian hari ini dapat direspon oleh pemerintah hari ini. Dan itu Bapak. Jadi di sini kami sampaikan. Dengan ini kami sampaikan aspirasi dan tuntutan aksi Indonesia Cemas BEM seluruh Indonesia agar segera dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh pemangku kebijakan pemerintahan Indonesia untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, dan kami tunggu 3 kali 24 jam respon dari pemerintah Indonesia. Sepakat teman-teman? Sekjen kemarin SDM panik. Batang nih. Ya, izin teman-teman media, nih saya jelaskan sekali lagi ya, di sini ada bacaan di bawahnya. Dengan ini kami sampaikan aspirasi dan tuntutan aksi Indonesia Cemas BMSI agar segera dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh pemangku kebijakan pemerintahan Indonesia untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, dan kami tunggu 3 kali 24 jam respon dari pemerintah Republik Indonesia. Silakan Bapak Wamensesnek untuk menandatanganin. Bang, apinya bang. Jabatan Pak, jabatan. Silakan Pak, jabatannya boleh. Lihatin lihat Pak. Pak, silakan Bapak berbicara apa respon dari yang kami sampaikan ini Pak. Kami meminta tadi 3 kali 24 jam untuk direspon. Jadi sekali lagi teman-teman, kami menerima ini adalah satu respon langsung menerima aspirasi dan akan langsung dibahas oleh Pak Presiden dan seluruh pembantu-pembantunya. Jadi ada 11 isu dan 11 isulah yang nanti akan kami distribusikan ke seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan tuntutan kalian semua. Jadi gitu ya. Sudah saya tanda tangani, saya terima, saya langsung sampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden nanti akan merespon, mendistribusikan seluruh tuntutan ini kepada para pembantu-pembantunya. Gitu ya.
Oke Bapak, Terima yang kasih perlu semuanya. digarisbawahi adalah Selamat sore. kami menunggu 3 kali 24 jam atas respon dari pemerintah. Betul kawan-kawan? Maka ketika 3 kali 24 jam pemerintah hari ini tidak merespon atas permasalahan kebijakan yang ada, maka hanya satu kata yang akan kita lakukan. Lawan! Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Udah kan ada video mas. Udah cabut dua. Oke kawan-kawan, kita tunggu hari ini tanggal 28 Juli 2025, 3 hari ke depan. Ketika 3 hari ke depan kita disepelekan, kita tidak didengar aspirasinya, hanya sebagai formalitas menerima masa aksi, maka kita akan siap turun ke jalan. Betul teman-teman? Oke, hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup Jokowi. Baik teman-teman, karena sudah diterimanya tuntutan kita akan pulang dengan kepala berdiri, kepala tegak, bukan karena kita menyerah, bukan karena kita mundur untuk mundur langkahnya, tapi karena kita akan menyambut langkah-langkah aksi yang lebih besar ketika tuntutan kita tidak didengar. Tanggal 1 Juli, tanggal 1 Agustus kita akan